Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Kesungguhan dalam mencari rezeki yang telah dijamin Allah akan memperolehnya dan mengurangi dari apa yang diwajibkan, yaitu ibadah, adalah termasuk timbul dari mata hati yang bodoh. Syekh Ahmad Athoillah. Sesuatu yang telah dijamin Allah kepada hamba adalah urusan rezeki. Sesuatu yang nanti dimintai pertanggungjawaban Allah adalah rezeki juga. Pertanggungjawaban itu tidak lain ialah menempatkan harta yang telah dianugerahkan Allah kepada para hamba dengan menjadikan harta berfungsi untuk alat ibadah. Dengan demikian, setiap harta kekayaan yang telah diberikan Allah kepada manusia hendaknya berfungsi yang benar sebagai barang jaminan yang diperlakukan sebagai ibadah untuk kepentingan yang bermanfaat bagi si pemilik dan juga bermanfaat pula bagi sesama hamba Allah. Sebab harta yang menjadi jaminan itu akan ditarik kembali oleh Allah apabila harta itu tidak bisa manfaat bagi agama, tidak bisa memberikan manfaat sesama hamba dalam berhubungan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala adalah pemilik yang sah dari semua harta yang telah diberikan kepada manusia. Allah Ta'ala akan rela apabila rezeki itu akan menghidupkan syariat untuk kesejahteraan hamba, dan tentu akan murka apabila rezeki itu jatuh ke tempat maksiat atau untuk alat-alat mengerjakan maksiat. Selain itu, pengertian yang dapat diambil dari perkataan ijtihaduka fima dumilaka ila akhirih, sungguh-sungguh dalam mencari harta adalah menunjukkan kemampuan manusia yang cukup untuk mendekat rezeki yang telah disediakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Kesungguhan mendapatkan rezeki Allah itu menjadi suatu keharusan, bahkan bisa menjadi wajib apabila rezeki itu akan berguna untuk urusan ibadah hamba. Mencari rezeki Allah itu bagi manusia telah menjadi sunatullah. Allah menjamin rezeki manusia juga menjamin rezeki seekor anak hewan yang baru lahir dan memberikannya hidup, karena Allah telah menyediakan rezekinya. Demikian juga halnya binatang melata ketika lahir mampu melangsungkan hidupnya karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan dawuh Allah, tiada seekor binatang melata di muka bumi ini melainkan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Hud ayat 6. Dalam menuntut rezeki di dunia ini, Allah tidak memaksa manusia akan mendapat harta yang berlimpah. Manusia diberi kesempatan memenuhi kebutuhan hidupnya menurut kemampuannya masing-masing. Yang diajarkan oleh Islam dalam masa harta ialah agar manusia tidak bersikap berlebih-lebihan sehingga sampai mengurangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap yang berlebihan ini akan membawa ketamakan, akan membawa kerakusan, sedang kerakusan akan menjurus kepada kerusakan dan menganiaya dirinya sendiri. Sikap rakus dan aniaya itu juga akan membutakan mata hati. Orang mukmin yang cerdas ketika mencari rezeki dengan sungguh-sungguh dan selalu memperhatikan pula cara-cara mencari rezeki dan juga sikap kehati-hatian serta mampu membedakan antara harta yang halal dan harta yang haram, cara yang halal dan cara yang haram, paham jaminan yang telah diberi
oleh Allah dalam hal rezeki ini juga didawuhkan dalam Al-Quran. Perintahlah keluargamu mendirikan sholat dan berlaku tabahlah menghadapi hidup. Tak perlu kamu bertanya soal rezeki. Al-Isra ayat 13. Karena Allah Ta'ala telah menjamin rezeki hamba-hambanya, maka kesungguhan hamba untuk berusaha dan memohon kepada Allah sangatlah dituntut. Sebab pemberian Allah kepada manusia ini sesuai dengan ketaatannya kepada Allah. Jika rezeki itu dijalankan dalam mencari sesuai syariat Islam dan betul-betul doa kepada Allah, insya Allah rezeki akan manfaat, juga akan barokah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa kedudukan seorang hamba dalam kaitannya dengan rezeki yang diterima dari Allah sangat erat dengan anugerah yang harus dijalankan. Rezeki sebagai pemberian Allah haram untuk disia-siakan dan wajib untuk dimanfaatkan bagi urusan agama dan sesama hamba. Rezeki banyak kaitannya dengan persiapan manusia untuk berjumpa kepada Allah. Artinya rezeki ini bisa untuk alat mendekatkan diri pada Allah jika memang itu untuk digunakan mendekat kepada Allah. Rezeki selain menjadi bekal hidup dunia, termasuk pula untuk bekal hidup di akhirat. Apabila harta yang telah diberikan kepada manusia dipergunakan untuk kepentingan agama atau amal yang soleh, yang baik, seperti menginfakkan dan memberikan zakat kepada yang berhak, maka itulah yang memang diharapkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, berbekallah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan dalam masalah harta tidak lain adalah memberikan harta itu kepada hamba Allah yang berhak untuk menerima. Karena dalam harta setiap muslim itu terkandung hak-hak orang yang tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab.